Hai semua, saya Dr. Royman Simanjuntak kali ini menyapa Anda kembali. Selamat datang di channel YouTube Dr. Royman. Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan membahas sebuah prosedur penting dalam dunia jantung, yaitu mitral valve replacement atau penggantian katup mitral. Sebuah tindakan medis yang bisa menyelamatkan hidup seseorang dengan masalah jantung yang serius. Yuk kita bahas mulai dari anatomi dasar, penyebab gangguan katup, proses operasinya, hingga masa pemulihan pasien. Video ini nggak cuma buat yang sedang mengalami masalah jantung, tapi juga penting buat kamu yang peduli dengan kesehatan jantung secara umum. Yuk kita mulai guys. Jantung manusia memiliki 4 ruang, 2 atrium, dan 2 ventrikel. Di antara ruang-ruang ini terdapat katup yang berfungsi sebagai pintu satu arah. Salah satunya adalah katup mitral. Katup mitral berada di antara atrium kiri dan ventrikel kiri. Tugasnya adalah memastikan darah yang kaya oksigen dari paru-paru bisa masuk ke ventrikel kiri dan dipompa ke seluruh tubuh tanpa bocor kembali. Katup ini membuka saat ventrikel mengendur dan menutup saat ventrikel memompa. Bayangin aja kayak pintu satu arah. Saat darah masuk ke ventrikel, katup ini terbuka. Setelah itu langsung nutup biar darah nggak balik ke atrium. Namun katup ini bisa mengalami kerusakan karena berbagai alasan seperti pertama degeneratif akibat usia atau penyakit bawaan. Kedua, infeksi seperti endokarditis. Ketiga, penyakit rematik jantung. Keempat, efek samping dari serangan jantung. Kerusakan ini bisa menyebabkan 2 jenis gangguan utama, yang kita sebut mitral regurgitation atau MR, darah bocor balik ke atrium kiri saat ventrikel memompa. Kedua, mitral stenosis atau katup menyempit menghambat aliran darah. Jika kondisi ini berat, pasien bisa mengalami gejala guys. Sesak napas terutama saat beraktivitas atau berbaring. Detak jantung tidak teratur yang kita sebut fibrilasi atrium. Kelelahan ekstrim, bengkak di tungkai dan perut, bahkan gagal jantung. Kalau udah parah, biasanya katupnya nggak bisa diperbaiki lagi dan harus diganti. Saat katup harus diganti, dokter akan pilih salah satu dari 2 jenis katup. Yang pertama, katup mekanik, terbuat dari bahan logam atau karbon khusus. Tahan lama banget, bisa sampai seumur hidup. Tapi pasien harus minum obat pengencer darah yang disebut antikoagulan seumur hidup. Karena risiko pembekuan darah tinggi yang bisa menyebabkan stroke atau gangguan dari fungsi katup. Yang kedua, katup biologis, terbuat dari jaringan hewan yang biasanya dari babi atau sapi atau perikat manusia atau selaput yang membungkus jantung. Lebih cocok untuk pasien lanjut usia atau yang tidak bisa minum antikoagulan, tapi daya tahannya terbatas, biasanya perlu diganti setelah 10-15 tahun. Pemilihannya tergantung usia, riwayat kesehatan, dan preferensi pasien. Operasi MVR kali ini dilakukan dengan bius total. Dokter akan membuka bagian dada, median senotomi, lalu menghubungkan pasien ke mesin jantung paru agar jantung bisa dihentikan sementara. Setelah itu, katup mitral yang rusak diangkat dan katup baru dipasang serta dijahit, lalu dipasangkan drain untuk mengalirkan kelebihan cairan dari dada atau adanya sisa-sisa darah, dan setelah selesai, jantung diaktifkan kembali dan dada ditutup. Operasinya bisa berlangsung 3-5 jam tergantung tingkat kesulitan dan kondisi pasien. Nggak semua operasi harus buka dada lebar-lebar. Ada juga yang metode minimal invasive surgery. Cukup sayatan kecil di antara tulang rusuk. Dan bahkan sekarang ada metode transcatheter mitral valve replacement yang bisa dilakukan tanpa operasi besar lewat pembuluh darah. Tapi ini masih dalam pengembangan dan hanya untuk kasus tertentu. Setelah operasi, pasien dirawat di ICU selama 1-2 hari untuk pemantauan ketat, lalu pindah ke ruangan rawat biasa. Selanjutnya akan dilakukan terapi rehabilitasi jantung, pengaturan pola makan, dan aktivitas fisik bertahap. Risiko dari operasi ini meliputi
infeksi luka operasi, perdarahan, stroke, aritmi, detak jantung tidak teratur, masalah pada katup baru, gagal jantung jika fungsi jantung sudah menurun sebelumnya. Tapi jangan khawatir, dengan perawatan dan kontrol rutin, kebanyakan pasien bisa hidup sehat dan aktif lagi. Karena tingkat keberhasilan MVR atau mitral valve replacement cukup tinggi, terutama jika dilakukan oleh tim medis yang berpengalaman. Menurut data dari American Heart Association dan berbagai studi, tingkat kelangsungan hidup pasca MVR mencapai 80-90% dalam 5 tahun pertama setelah operasi. Kualitas hidup pasien umumnya meningkat signifikan, terutama bila prosedur dilakukan sebelum kondisi terlalu parah. Mitral valve replacement bukan sekedar operasi, tapi sebuah kesempatan hidup baru dan meningkatkan kualitas hidup secara signifikan bagi banyak pasien. Dengan perencanaan yang tepat guys, teknologi modern dan perawatan pasca operasi yang baik, banyak pasien bisa kembali menjalani hidup aktif dan sehat. Kalau kamu atau orang terdekatmu punya gangguan katup jantung, jangan tunggu parah. Konsultasikan ke dokter jantung secepatnya ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan membantu kamu memahami lebih dalam soal mitral valve replacement. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke orang-orang yang membutuhkannya. Dan tentu saja subscribe channel dari Dr. Royman Simanjuntak BTKV untuk info kesehatan lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.